Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang mengatakan salafi sama dengan khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedosaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Ya Pak, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabi ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Muslim. Aliran Khawarij. Ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompok, jadi bunuh sama dia. Betul memang aliran Wahabi seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Dalam kelompok Islam ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Dikatakan pengikut Ibnu Abdul Wahab, artinya kaum Wahabi adalah Khawarij pada masa sekarang, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat, anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam mazhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Ya, dengan selain kita Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab At-Tafsiru fid Din dikatakan, wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al-jama'ah war rawafid wa hum la yarawna al-jama'ah wal mu'tazilah wa hum la yarawna sihhatal ijma'. Wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifah allati dzakaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama al-jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran Khawarij dan Syiah. Syiah itu gak bisa disebut jamaah. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki konsep jamaah. Mereka gak punya ajaran berjamaah, gak punya. Dan tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui otoriti atau kekuatan dalil ijma, dan tidak mengakui dirinya jamaah. Memang gak mau menyebut dirinya jamaah. Ada satu golongan menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi. Persoalannya, apakah para ulama menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak. Wahabi menurut ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, itu termasuk bagian dari golongan Khawarij. Ini diterangkan dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar oleh Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi Ad-Dimashqi, Muhammad Amin Ibnu Abidin, dalam kitab Hasyiyah Raddul Muhtar, ya, dikatakan pengikut Ibnu Abdul Wahab, artinya kaum Wahabi adalah Khawarij pada masa sekarang, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pertanyaan. Khawarij apakah? Saya menarik kajian, tapi perspektif ini perspektif ilmu, bukan perspektif ujian. Kalau kita merujuk terhadap data-data ilmu, seperti yang ada di dalam kitab Raddul Mukhtar, di situ ada subtema yang bunyinya begini: Matlabun fi itba' Ibnu Abdul Wahab al-Khawarij fi zaman. Ada suatu tema tentang, ya saya bahasakan ya, keterkaitan antara Ibnu Abdul Wahab dengan Khawarij pada zaman kita, maksud zaman itu sih maksudnya. Dari sisi apanya? Dari sisi wa yukaffiruna ashaba nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Khawarij itu dulu pernah mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu Khawarij mengkafirkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana ashabun Nabi itu sudah orang-orang yang
dibaiat oleh baginda Rasulullah SAW, dan setiap perkataan para sahabat itu ya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Rasul ada perintah khusus kepada para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kita ikut sahabat, menghormati sahabat itu karena kita menghormati terhadap sabda daripada baginda Rasulullah SAW. Mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah itu menghormati kepada sahabat. Khawarij tidak menghormati, bahkan mengkafirkan terhadap sahabat baginda Rasulullah SAW. Nah, ini Khawarij mengkafirkan sahabat. Nah, dari sisi mana bahwa Ibnu Abdul Wahhab ini ada persamaan dengan Khawarij? Tentu dari sisi mudahnya memberikan stempel kafir kepada orang-orang yang tidak sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lihat di sini ya. Lakinnahum ya'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Orang yang berbeda dengan keyakinannya maka itu dianggap musyrik. Wastabahu bidzalika qatla ahli sunnati wa qatla ulama'ihim. Nah, ini yang membuat kita semakin resah tentang kebolehannya mereka untuk membunuh terhadap warga ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama ahli sunnah. Al-Buti itu siapa ya? Syahid Al-Buti meninggal dunia. Siapa yang? Silakan. Ini berangkat dari cara pandang inilah. Jadi bukan saya mengatakan bahwa teman-teman Salafi kafir, enggak. Mereka kafirin kita enggak ngafirin mereka. Loh, ini berbuat-buat kita warga halus. Ini enggak berbuat-buat. Tapi ini sesuai data. Ya. Sesuai data, sesuai dengan klaim-klaim yang sering teman-teman sampaikan. Oleh karenanya, mari dialog suatu ilmu itu kita hadirkan. Ya mungkin dengan begini kita saling istifadah. Saya istifadah sama antum, ya antum mau istifadah dengan kita tanpa jelekin antum boten. Tidak, kita nggak jelek-jelekin. Tapi ini berdasarkan ilmu, termasuk keterkaitan antara pengikut Ibnu Abdul Wahhab dengan Khawarij. Ini juga ada di dalam kitab Raddul Mukhtar. Saya nggak buat-buat ini. Saya nggak buat pendapat pribadi, nggak. Saya hanya baca yang ada di dalam kitab Raddul Mukhtar karya Al-Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, ya, halaman 413 juz 6. Nah, dari sini bukan berarti kita menguji, memang ada semacam keterkaitan antara pengikut Ibnu Abdul Wahhab dengan kelompok Khawarij, ya. Kelompok Khawarij itu ya tidak pernah mengkafirkan terhadap sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan berarti karena ini kemudian ada anggapan bela Sayyidina Ali, tidak. Kita di madhab Ahlussunnah wal Jamaah menghormati semua zuriyah Rasulullah SAW, menghormati semua sahabat baginda Rasulullah SAW tanpa ketentuan. Soalnya kalau kita terlalu bela-bela Sayyidina Ali, kadang kita dianggap sebagai pembela madhab Syiah. Tidak, kita semua sahabat Nabi kita hormati tanpa terkecuali, tidak pandang bulu. Inilah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali kepada persoalan keterkaitan itu, sekali lagi ini berdasarkan data ilmu, berdasarkan referensi, bukan dari pandangan pribadi, apalagi pandangan dalam sudut pandang kajian.